Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita dapat bertemu kembali seperti biasa saudara. Sebelum kita mengawali aktivitas kita dengarkan firman Allah yang terambil dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20-21. Beginilah firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan yang seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini siang dan malam. Saya yakin saudara tahu tentang kisah Yusuf, di mana dia dibuang dan akhirnya sampai dia dilecehkan saudara, dan hidup menderita sebagai budak, tetapi akhirnya menjadi pemimpin besar. Dan saudara memperhatikan ketika dia bertemu dengan orang-orang yang menyakitinya, dia bisa berbuat jahat, tetapi saudara Yusuf tidak melakukannya. Bahkan dia katakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka. Nah saudara perhatikan saudara, setiap kita saudara, saya yakin ingin kita berhasil. Mungkin posisi kita pada saat ini saudara dilecehkan, mungkin posisi saat ini kita mungkin kurang baik, tetapi perlu saudara perhatikan, mari kita belajar seperti Yusuf saudara, di mana Yusuf menjadi seorang pemimpin yang besar saudara. Dia hanya satu tujuan saudara, untuk memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Nah perlu saudara perhatikan di sini saudara, kita saudara mungkin juga bisa merasakan seperti apa yang dirasakan Yusuf, yaitu mencapai apa yang saudara namanya kebaikan dan keberhasilan ini. Nah, perlu saudara perhatikan di sini, dalam hal mencapai apa yang disebut namanya kebaikan dan keberhasilan ini saudara, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bagaimana Yusuf menjadi seorang pemimpin yang besar dan dia menjadi seorang yang berhasil saudara. Yang perlu saudara perhatikan di sini adalah, pertama, Yusuf tidak terlalu banyak mimpi kosong. Saya ulangi, Yusuf tidak terlalu banyak mimpi kosong. Mimpi satu saja saudara, yang pasti bukan mimpi-mimpi yang pepesan kosong. Karena saudara, hidup ini saudara adalah kenyataan. Nah karena itu saudara, apa yang kita mau lakukan, lakukan saja. Jangan terlalu banyak mimpi kosong. Sudah, yang bisa kita kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini. Itu yang dilakukan Yusuf. Yang dilakukan Yusuf yang kedua, apalagi saudara, Yusuf mengikuti kemana arah yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau saudara kita saat ini, saudara, mungkin saudara pekerjaan kita kurang baik, ekonomi kurang baik, mungkin ada maksud Tuhan di situ saudara, supaya kita menjadi orang yang berhasil dari setiap pekerjaan kita yang mungkin kurang baik. Sebagai saya seorang gembala sidang, menggembalakan saudara di gereja yang kecil, saudara, saya teramat yakin ada maksud Tuhan. Belum tentu orang yang gembala besar bisa menggembalakan di gereja kami, karena gereja kami orang-orang kelas berat semua. Arti kelas berat saudara, orang-orang yang sangat sulit saudara. Tetapi saudara perhatikan, mereka dibentuk dan mereka mau berubah. Nah perlu saudara perhatikan, anak-anak Tuhan saudara, terima saja apa yang terjadi pada saat ini. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Jangan terlalu banyak protes. Yang ketiga saudara, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tetap kerjakan apa yang menjadi target impiannya. Setelah dia bermimpi pada satu poinnya, seperti dia katakan kepada ayahnya, aku bermimpi 7 saudara bintang dan 7 langit. Nah saudara perhatikan, dia bermimpi. Mimpi-mimpi inilah saudara, dia fokus, aku akan menjadi pemimpin. Dan dia fokus, saudara juga fokus untuk mencapai keberhasilan. Fokus aja saudara. Dan yang keempat, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf menerima kelebihan dan kekurangan dirinya. Anak Tuhan juga harus menerima kelebihan dan kekurangan kita. Setiap kita punya kemampuan, setiap kita punya juga kekurangan. Karena itu kita harus sadari di mana kemampuan kita, di mana kelebihan kita, dan di mana kekurangan kita. Dan kalau kita tahu itu saudara, maka saudara kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saya teramat yakin Tuhan pasti memberkati dan saudara adalah orang-orang yang berhasil. Amin saudara, saya teramat yakin apapun saudara kerjakan hari ini, Tuhan pasti buat berhasil. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang Kau sudah berikan kepada kami. Berkati kami semua pada hari ini. Kami yakin Engkau menolong dan memberkati kami. Roh-Mu yang kuduskan pimpin kami untuk mencapai apa yang kami inginkan. Dan
kami yakin semua yang kami lakukan Engkau pasti menolong dan memberkati. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Hamba-Mu yakin Engkau pasti memberkati mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam sahabat diaspora di mana saja Anda berada saat ini, baik yang di Nusantara, dari Aceh hingga Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, maupun saudara yang berada di mancanegara, di luar negeri. Saksikan kehadiran saya, Pendeta Muhammad Rusli Monoarfa, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pada pukul 13.00. Ingat, Sabtu 29 Agustus 2020 pada pukul 13.00 di channel Diaspora TV pada program Diaspora TV Talk Show yang akan dipandu oleh Pendeta Dr. Martin Hareva. Pada kesempatan itu saya akan berbicara tentang apa yang saya sudah tulis dalam buku ini, Harga Sebuah Keputusan, yang mungkin banyak belum diketahui oleh publik dan memang belum dipublikasikan barangkali. Dan pasti ini akan menarik, saudara bisa berinteraktif baik melalui Facebook maupun melalui YouTube, dan 5 penanya yang beruntung akan mendapatkan buku ini secara gratis dan akan dikirim ke alamat Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena itu jangan ketinggalan, tunggu 29 Agustus hari Sabtu pada pukul 13.00. Pasti saudara akan diberkati, dan melalui tayangan itu nanti banyak orang yang akan dikuatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.